masuk ke pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Sekarang kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita masuk ya ke materi kita, lanjutan materi yang kemarin tentang zaman praaksara. Nah, di zaman praaksara ini Ibu mau tanya dulu ya, apakah Anda udah pernah baca atau pernah dengar tentang zaman praaksara? Ada yang tahu zaman praaksara itu apa? Ya, silakan Sofia. Zaman praaksara itu adalah zaman sebelum mengenal tulisan, dan mereka itu hidupnya masih berpindah-pindah tempat atau nomaden, Bu. Ya, betul sekali ya. Praaksara atau nirleka atau prasejarah sendiri secara harfiah berarti sebelum mengenal tulisan ya. Ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan dan hanya mengandalkan fosil. Selanjutnya yaitu zaman praaksara itu juga terbagi atas dua, yaitu ada zaman batu dan zaman logam. Nah, kalau zaman batu itu terdiri dari 4 zaman, yaitu ada zaman paleolitikum, neolitikum, dan zaman megalitikum. Selanjutnya yaitu ada zaman logam tadi. Nah, kalau di zaman logam itu di mana alat-alatnya itu terbuat dari logam dan besi, maka dari itu disebut dengan zaman logam. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau zaman batu ini kalau zaman batu kan terbagi atas 4 zaman tadi. Ada zaman batu paleolitikum. Nah, kalau zaman zaman paleolitikum atau yang bisa lebih dikenal itu zaman batu tua. Pada zaman ini alat-alat budaya yang ditemukan terbuat dari batu dengan sangat kasar sekali batunya, yaitu dibuatnya tuh secara sederhana sekali pada zaman itu. Selanjutnya itu zaman batu tengah atau mesolitikum. Nah, pada zaman ini banyak ditemukannya sampah-sampah dapur dari kulit kerang. Selanjutnya itu zaman batu muda atau neolitikum. Nah, seperti 2 zaman sebelumnya, di zaman batu muda ini manusia telah mulai memiliki keterampilan. Ini biasa dilihat dari benda-benda praaksara yang sudah mulai halus. Contohnya seperti adanya gerabah, dan zaman ini udah termasuk juga zaman yang maju ya daripada zaman-zaman sebelumnya. Terakhir itu zaman batu besar atau megalitikum. Di masa ini manusia sudah mulai menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar. Adapun hasil-hasil kebudayaan megalitikum meliputi seperti menhir, dolmen, kubur peti batu dan lain sebagainya. Selanjutnya tadi kan kita sudah membahas tentang zaman batu. Selanjutnya itu zaman logam. Kalau di zaman logam ini juga biasanya disebut dengan zaman perundangian, yaitu kira-kira sejak 500 sebelum Masehi. Disebut zaman logam karena mayoritas peralatan dari zaman ini itu terbuat dari perunggu besi. Fosil manusia purba. Di dalam kehidupan masyarakat praaksara Pulau Jawa menduduki tempat yang penting dalam penelitian fosil-fosil manusia purba. Di antara beberapa manusia purba yang ditemukan di Pulau Jawa ada Meganthropus. Itu yang ditemukan di Pulau Jawa ya, salah satunya Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan di Sangiran oleh von Coenwis
tentang materi kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia ini termasuk dalam ruang Austronesia. Mereka menetap di Nusantara sehingga disebut dengan bangsa Melayu Indonesia. Itu ada beberapa bangsa yang masuk ke Indonesia. Yang pertama yaitu bangsa Proto Melayu Tua dan bangsa Proto Melayu Muda. Kalau pada masa Proto Melayu Tua atau Melayu Tua, yaitu memasuki wilayah Nusantara sekitar 1500 sebelum Masehi. Mereka menempuh dua jalur, yaitu jalur barat melalui Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Selanjutnya bangsa Melayu Muda atau disebut dengan Deutro Melayu. Bangsa Deutro Melayu atau Melayu Muda memasuki wilayah Indonesia yaitu dalam kurun waktu 500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Kalau kehidupan ekonominya sendiri, pada secara garis besar kehidupan sosial ekonomi pada masa praaksara dibedakan menjadi dua, yang mana ada yang disebut dengan good gathering dan food produksi. Kalau good gathering itu adalah masa berburu dan meramu, sedangkan food gathering itu masa bercocok tanam. Nah, hal ini ditandai dengan ditemukannya bukti-bukti seperti kujomodingan atau tumpukan sampah makanan berupa kulit kerang dan tulang berulang yang telah membantu, dan Abruzos Roxas itu adalah gua-gua kurang sebagai tempat tinggal manusia purba. Adakah sampai sini Anda paham? Bu, mau bertanya. Tadi kan kita udah bahas zaman praaksara itu ada zaman batu sama zaman logam. Ya. Sofia tuh mau nanya, ada nggak sih Bu contoh peninggalan dari zaman praaksara tersebut? Ada. Nah, biar Ananda lebih jelasnya lagi, Ibu akan memperlihatkan Ananda sebuah video tentang peninggalan di masa prasejarah ini. Tunggu ya. Di Lazada, murah nampol tiap hari. Jutaan pilihan, murahnya nampol. Belanja 50.000, gratis ongkir. Beli sekarang. Adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara sendiri terdiri dari dua kata, yakni pra yang berarti belum, aksara Nah, baru. silakan Anda lihat video ini. Zaman praaksara juga disebut dengan istilah Nirleka. Sudah diketahui bahwa pada zaman praaksara tidak meninggalkan bukti tulisan. Pada zaman tersebut tidak digunakan berupa fosil dan artefak. Pembagian zaman praaksara dibagi berdasarkan benda-benda peninggalan yang ditemukan. Zaman praaksara dibagi menjadi zaman batu, yaitu zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu. Zaman batu ini juga dibagi lagi ada beberapa periode, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman yang memiliki ciri khas berupa perkembangan alat-alat batu. Zaman ini mencakup sekitar 95% masa prasejarah teknologi manusia. Zaman ini dimulai dari penggunaan alat
Batu pertama oleh hominin sekitar 3,3 juta tahun yang lalu hingga akhir Pleistosen sekitar 11.650 tahun yang Nah, lalu. itu merupakan Zaman salah satu Batu contohnya Tengah tadi ya, atau Mesolitikum peninggalannya. tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, tetapi manusia pada masa ini mulai mempunyai tempat tinggal agar tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Zaman Batu Muda atau Neolitikum. Pada zaman ini manusia mulai menetap dan tidak berpindah-pindah dan sudah bisa melakukan bercocok tanam, beternak dan mulai mengembangkan hidup bermasyarakat dengan bergotong royong. Zaman Batu Besar atau Megalitikum. Pada zaman Megalitikum, manusia mulai memiliki sebuah kepercayaan pada roh nenek moyang. Ini juga peninggalannya ya. Yang kedua, zaman logam. Di zaman sebuah manusia sudah mampu membuat alat perlengkapan hidupnya dari logam. Teknik pembuatan alat-alat dari logam ini dengan cara melempar terlebih dahulu biji-biji logam dengan dituangkan dalam bentuk alat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan demikian, zaman logam ini tingkat kehidupan manusia sudah lebih tinggi daripada zaman batu. Zaman logam dibagi atas zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Salah satu contoh benda peninggalan pada zaman praksara antara lain kapak genggam, kapak persegi, kapak ini lonjong, Itu kapak genggam ya. sarkofagus, dolmen, arca, dan lain-lain. Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini silahkan komen di bawah. Baik, Dan jangan lupa share video ini supaya bermanfaat. gimana Ananda sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Nah, karena waktu kita juga terbatas, udah habis. Nah, sebelumnya Ibu kan belum ngambil absen, Ibu sengaja ngambil absennya terakhir ya, Ya, Bu. biar nggak ada yang sebut. Sofia Suryani, Hadir, Bu. ya udah ya, udah hadir. Sekarang sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan Ananda boleh pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.